Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Sinta dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 11. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, bangsa, dan bahasa harus diusahakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan negara. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki daerah-daerah dan mengembangkan ekonominya. Nama Risnawa Yunarsa, kelas 11 IPS 4, nomor absen 24. Saya dari kelompok 3, dan di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Berikut penjelasannya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu bagi kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. 2. Budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Berikut penjelasannya. A1. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Perkenalkan, nama saya Siska Listiawati, nomor absen 27. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep Negara Kesatuan. Negara Kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur semua daerah. A. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. B. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur dan diurusi oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. 2. Konsep negara federal. Negara federal disebut juga negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut negara federal. 3.
Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Farnolida, absen 17 dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan 4. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki berbagai keunggulan, antara lain jumlah penduduk yang besar, masyarakat multikultural, konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia, semangat Sumpah Pemuda, keramah-ramah, dan lain-lain. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya tiga faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut: geografi, penduduk yang tidak merata, keberagaman masyarakat Indonesia, munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinsti Junialis dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 12. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Arti pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan yang sangat panjang. Para pahlawan berjuang dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, bangsa Indonesia dapat mengisi kemerdekaannya dengan melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, cita-cita mencapai suatu negara yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat akan tercapai. 2. Wujud sikap menjaga keutuhan NKRI. 1. Lingkungan keluarga. Menjaga kerukunan anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat, saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat, saling menolong dan berbagi dengan teman, menghormati guru dan karyawan. 3. Lingkungan masyarakat. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, saling menghormati dan menghargai hak orang lain, aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.